Anda pasti sudah sering mendengar nasihat keuangan standar seperti menyisihkan 10% dari penghasilan dan diversifikasi portofolio, bukan? Itu adalah nasihat keuangan yang ditanamkan pada kita sejak kecil. Tapi biarkan saya beritahu Anda sesuatu. Orang-orang kaya sejati tidak mengikuti aturan-aturan itu. Faktanya, mereka memiliki strategi yang sama sekali berbeda, yang berfokus pada membangun kekayaan yang berkelanjutan, bukan sekadar bertahan hidup. Dalam video ini, kita akan membahas 5 aturan keuangan yang diikuti oleh orang kaya, tapi jarang dibicarakan. Dan jika Anda menonton sampai akhir, saya akan menunjukkan kepada Anda cara menerapkan aturan-aturan ini dalam kehidupan Anda sendiri, bahkan jika Anda memulai dari nol. Kita akan mengurai strategi mereka, membongkar mitos yang menghambat Anda, dan memberikan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan permainan keuangan Anda. Siapkan diri Anda untuk melihat uang dari sudut pandang yang benar-benar baru, bukan tentang jalan pintas atau skema cepat kaya. Ini tentang memahami pola pikir, sistem, dan permainan jangka panjang yang membedakan orang kaya dari yang lain. Jadi, apakah Anda siap bergabung dengan klub ini? Ayo kita mulai. Bayangkan masuk ke lapangan basket, belum pernah menyentuh bola sebelumnya, dan mencoba bermain melawan LeBron James. Anda akan dikalahkan, bukan? Itulah yang dilakukan kebanyakan orang dengan keuangan mereka. Mereka terjun ke investasi, memulai bisnis tanpa benar-benar memahami aturan mainnya. Orang kaya, di sisi lain, mendekati keuangan seperti permainan catur. Mereka mempelajari papan catur, menganalisis lawan mereka, dan merencanakan langkah mereka secara strategis. Mereka memahami hal-hal seperti keuntungan pajak, alokasi aset, dan instrumen investasi sebelum mempertaruhkan sepeser pun. Mereka tahu bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan di dunia keuangan, kekuatan itu berarti kekayaan. Ini bukan tentang menjadi ahli keuangan dalam semalam, tetapi tentang berkomitmen pada pembelajaran berkelanjutan. Bacalah buku, ikuti seminar, ikuti berita keuangan, dan benamkan diri Anda dalam dunia keuangan. Semakin banyak yang Anda ketahui, semakin siap Anda untuk membuat keputusan cerdas dan strategis dengan uang Anda. Jadi, dari mana Anda mulai? Mulailah dengan membangun perpustakaan keuangan Anda. Ada ribuan buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh keuangan, investor sukses, dan ahli ekonomi. Jangan ragu untuk menyelami topik seperti investasi properti, analisis pasar saham, atau bahkan cryptocurrency. Pengetahuan adalah aset terbesar Anda, dan semakin banyak yang Anda peroleh, semakin percaya diri Anda dalam menavigasi lanskap keuangan. Ingatlah, orang kaya tidak mengumpulkan kekayaan mereka secara kebetulan. Mereka menginvestasikan waktu dan tenaga untuk memahami seluk-beluk keuangan. Mereka memperlakukannya seperti profesi, meskipun itu bukan sumber penghasilan utama mereka. Jadi, tinggalkan mentalitas cepat kaya dan terimalah kekuatan pengetahuan. Jadilah pelajar dalam permainan ini, dan lihatlah bagaimana literasi keuangan Anda berubah menjadi hasil yang nyata. Mari kita akui, membuat anggaran bisa terasa membatasi dan jujur saja, sedikit membuat frustrasi. Ini seperti mencoba memasukkan kehidupan finansial Anda ke dalam kotak kecil yang terus-menerus meluap. Orang kaya memahami hal ini, itulah mengapa mereka tidak membuat anggaran dalam arti tradisional. Sebaliknya, mereka merancang sistem arus kas, strategi otomatis yang selaras dengan tujuan finansial mereka dan tumbuh seiring dengan pendapatan mereka. Mereka memahami bahwa kekayaan bukanlah tentang pengorbanan. Ini tentang menciptakan sistem di mana uang mengalir dengan lancar menuju aspirasi Anda. Bayangkan seperti membangun serangkaian pipa. Uang masuk, dan alih-alih dibatasi oleh anggaran yang ketat, uang tersebut secara otomatis diarahkan ke investasi, rekening tabungan, dan alat-alat lain yang membangun kekayaan. Pendekatan ini tidak hanya menghilangkan stres dalam mengelola keuangan, tetapi juga memastikan bahwa uang Anda terus bekerja untuk Anda, bahkan saat Anda tidur. Ini tentang menciptakan sistem yang dirancang untuk berkembang seiring dengan ambisi Anda, bukan menghambat Anda. Seperti yang pernah dikatakan oleh investor legendaris Warren Buffett, jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja hingga mati. Kutipan ini dengan sempurna menggambarkan mindset dalam merancang sistem arus kas yang dapat berkembang. Orang kaya memahami
bahwa kebebasan finansial sejati berasal dari membangun aset yang menghasilkan pendapatan pasif, membebaskan mereka dari batasan pekerjaan tradisional. Mereka berinvestasi dalam properti yang menghasilkan pendapatan sewa, membangun bisnis dengan sistem otomatis, dan menciptakan kekayaan intelektual yang terus menghasilkan royalti jauh setelah usaha awal. Ini bukan tentang keberuntungan. Ini tentang menciptakan ekosistem keuangan di mana uang Anda bekerja lebih keras daripada Anda. Jadi, tinggalkan anggaran yang membatasi dan mulailah merancang sistem arus kas yang memberdayakan Anda untuk mencapai impian keuangan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana semua orang selalu mengejar hal besar berikutnya? 1 menit ini kripto, berikutnya saham AI, lalu semua orang berbondong-bondong ke properti atau NFT. Ini seperti semua orang bermain permainan kursi musik raksasa, berharap mereka tidak tertinggal saat musik berhenti. Masalahnya, mengejar tren adalah resep bencana. Saat Anda mendengar tentang hal besar berikutnya, kemungkinan besar sudah terlambat. Burung-burung awal sudah memakan semua cacing, dan Anda yang tersisa dengan tangan kosong. Ingat apa yang terjadi dengan gelembung.com atau krisis perumahan. Mengikuti tren sama seperti mencoba menebak waktu pasar. Hal itu jarang berhasil sesuai keinginan Anda, orang kaya, di sisi lain, berpikir secara berbeda. Mereka memahami bahwa kekayaan sejati tidak dibangun atas tren yang sementara, tetapi atas kepemilikan aset yang secara inheren langka dan berharga. Mereka fokus pada hal-hal mendasar, pada hal-hal yang selalu diminati, terlepas dari tren terbaru. Jadi, daripada ikut-ikutan setiap kali tren baru muncul, mundur sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar berharga, atau hanya sekadar hype. Ingat, membangun kekayaan adalah maraton, bukan sprint. Lambat dan stabil, tapi menang dalam perlombaan. Pikirkanlah, teman-teman. Apa yang membuat sesuatu benar-benar berharga tanda tanya? Itu adalah kelangkaan. Berlian berharga karena langka. Emas berharga karena merupakan sumber daya yang terbatas. Anda mengerti maksudnya. Sekarang, mari terapkan logika yang sama pada investasi. Alih-alih mengejar saham terbaru atau investasi yang sedang tren, orang kaya mencari aset yang secara inheren langka. Ini bisa berupa properti premium di kota yang berkembang pesat, saham pengendali di bisnis yang menguntungkan, atau bahkan hak kekayaan intelektual dengan potensi penghasilan jangka panjang. Aset-aset ini mungkin tidak seheboh IPO teknologi terbaru, tetapi nilainya berakar pada sesuatu yang jauh lebih abadi, pasokan yang terbatas. Dan kelangkaan ini memberi mereka potensi untuk menghasilkan kekayaan yang signifikan dalam jangka panjang. Jadi, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip ini dalam perjalanan keuangan Anda sendiri? Mulailah dengan mencari peluang di mana pasokan terbatas dan permintaan tinggi. Mungkin itu berinvestasi dalam bisnis lokan dengan proposisi penjualan unik atau membeli sebidang tanah di daerah yang berkembang pesat. Ingat, kuncinya adalah berpikir jangka panjang dan fokus pada akuisisi aset yang akan mempertahankan nilainya, bahkan ketika tren besar berikutnya datang dan pergi. Baiklah, para ahli keuangan, mari kita bahas aturan nomor 4. Ini sangat penting dan bukan hal yang sering dibicarakan. Lihatlah, orang kaya tidak membuat keputusan keuangan besar dalam isolasi. Mereka tidak sekadar melempar panah ke papan dan berharap yang terbaik. Mereka dikelilingi oleh penasihat terpercaya, orang-orang yang bisa mereka ajak berdiskusi, orang-orang yang menantang asumsi mereka. Bayangkan seperti ini, Anda akan melakukan investasi besar. Mungkin itu properti. Mungkin itu usaha bisnis. Apapun itu, ini adalah hal besar bagi Anda. Sekarang, Anda bisa melakukannya sendiri, mengandalkan riset dan insting Anda sendiri, atau Anda bisa membentuk dewan direksi pribadi, tim ahli di berbagai bidang, keuangan, hukum, atau apapun kebutuhan spesifik Anda. Mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan tahu apa yang mereka lakukan. Mereka telah mengalami pasang surutnya, tahu jebakan yang harus dihindari, dan dapat memberikan wawasan berharga yang mungkin Anda lewatkan jika melakukannya sendiri. Ini bukan tentang mengikuti saran orang lain secara buta. Ini tentang mendapatkan perspektif yang berbeda, melihat gambaran besar, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi.
Oh ya, jika Anda menikmati video ini dan ingin lebih banyak topik seperti ini, tinggalkan komentar lebih di bawah ini. Sekarang, mungkin Anda berpikir, saya bukan jutawan. Saya tidak mampu membayar tim penasihat. Dan tahukah Anda? Anda benar. Mungkin Anda tidak mampu membayar tim konsultan mahal saat ini. Tapi itu tidak berarti Anda tidak bisa mulai membangun dewan penasihat pribadi Anda sendiri. Mulailah dengan mengidentifikasi area di mana Anda membutuhkan bimbingan. Apakah itu investasi, properti, atau strategi bisnis? Kemudian cari orang-orang dalam jaringan Anda yang memiliki keahlian di bidang-bidang tersebut. Mungkin itu teman yang bekerja di bidang keuangan, anggota keluarga yang merupakan pengusaha sukses, atau bahkan mentor yang Anda kagumi. Hubungi mereka, jelaskan tujuan Anda, dan mintalah wawasan mereka. Anda akan terkejut betapa bersedia orang-orang berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka ketika mereka melihat Anda serius tentang masa depan keuangan Anda. Ingat, membangun kekayaan adalah sebuah perjalanan, dan memiliki orang-orang yang tepat di sisi Anda dapat membuat perbedaan besar. Dan hey, seiring Anda mengembangkan kekayaan Anda bisa mulai berinvestasi pada penasihat berbayar seperti perencana keuangan, pengacara, dan akuntan. Namun, bahkan saat itu, fondasi yang Anda bangun dengan dewan pribadi Anda akan sangat berharga. Baiklah, para ahli keuangan, siapkan diri untuk aturan nomor 5, dan yang satu ini mungkin akan membuat kalian terkejut. Lihatlah, orang-orang yang benar-benar kaya, mereka memandang kepemilikan dengan cara yang berbeda. Mereka memahami rahasia yang sangat kuat. Bukan tentang memiliki barang secara langsung, tapi tentang mengendalikan aset. Seperti yang pernah dikatakan oleh John D. Rockefeller, Raja Minyak, satu-satunya hal yang memberi saya kesenangan adalah melihat dividen saya masuk. Rockefeller tahu apa yang dia lakukan. Dia memahami bahwa kekayaan sejati tidak terikat pada harta benda yang nyata, tetapi pada pendapatan yang dihasilkan oleh harta benda tersebut. Dia tidak perlu memiliki setiap sumur minyak, setiap pipa, atau setiap kilang. Dia hanya perlu mengendalikan mereka, memiliki kekuatan untuk mengarahkan operasinya dan menuai keuntungan. Pikirkanlah. Ketika kalian memiliki sesuatu secara langsung, kalian seringkali terbebani dengan perawatannya, pemeliharaannya, dan tanggung jawabnya. Tetapi ketika Anda mengendalikan suatu aset, Anda memanfaatkan potensi penghasilannya tanpa harus menanggung semua tanggung jawab. Inilah cara orang kaya membangun kerajaan, dengan secara strategis mengendalikan aset yang menghasilkan kekayaan tanpa terjebak dalam detail kepemilikan. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya menerapkan ini dalam hidup saya? Baiklah, mari saya berikan beberapa contoh. Daripada fokus pada kepemilikan armada mobil, mungkin Anda berinvestasi dalam platform berbagi mobil. Anda tidak perlu khawatir tentang cicilan mobil, asuransi, atau perawatan, tetapi Anda mendapatkan keuntungan dari penggunaan kendaraan-kendaraan tersebut. Atau, katakanlah Anda bersemangat tentang properti. Daripada menginvestasikan semua uang Anda untuk memilih satu atau dua properti, Anda menjelajahi opsi seperti REITs Real Estate Investment Trusts. Ini memungkinkan Anda berinvestasi dalam portofolio properti yang beragam dan menghasilkan pendapatan pasif tanpa repot menjadi pemilik properti. Kuncinya adalah leverage. Anda memanfaatkan aset orang lain, waktu orang lain, dan keahlian orang lain untuk menghasilkan kekayaan bagi diri sendiri. Inilah cara orang kaya beroperasi. Dan ini adalah pergeseran pola pikir yang dapat sepenuhnya mengubah arah keuangan Anda. Jadi, begitulah para ahli keuangan. 5 aturan keuangan yang diikuti oleh orang kaya, tapi jarang dibicarakan. Ini bukan skema cepat kaya biasa, ini adalah prinsip dan strategi yang telah teruji waktu, digunakan oleh individu paling sukses sepanjang sejarah untuk membangun kekayaan yang berkelanjutan dan kebebasan finansial. Ingat, semuanya dimulai dengan perubahan pola pikir. Berhenti berpikir seperti seorang karyawan dan mulailah berpikir seperti seorang investor. Pelajari aturan permainan, rancang sistem yang dapat diskalakan, investasikan pada hal-hal yang langka, bangun tim pribadi Anda, dan kuasai seni leverage. Dan jika Anda menemukan nilai hari ini, saya sangat merekomendasikan untuk menonton video saya berikutnya.
Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan saluran kami. Juga, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Saya menghargai dukungan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap konsisten, tetap sabar, dan tetap menang. Sampai jumpa di video berikutnya.